Oke, kembali ke video yang part yang kedua. Ya, setelah kita bisa mencari nilai X, yang kedua kita akan belajar terkait diskriminan. D itu apa? B kuadrat minus 4AC. Oke, gunanya buat apa? Kita bisa tahu sifat-sifat dari akar dari nilai diskriminannya. Oke, yang pertama, kalau D-nya kurang dari 0, artinya akar-akarnya tidak real. Tahu tidak real? Ya, akarnya negatif, min 1, akar min 3, itu tidak real, nggak bisa dihitung. Ya. Tapi kalau D-nya lebih dari 0, akar-akarnya real. Dan berbeda. Nggak mungkin sama. Oke. Real itu berapa? Ya bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, bisa akar, bisa macam-macam. Yang penting bukan akar negatif. Kalau D-nya sama dengan 0, akar-akarnya kembar atau sama. Oke. Sekarang kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, gabungan. Berarti akar-akarnya real. Kalau cuma keterangannya real aja, berarti yang dipakai yang ini. Tapi kalau ada keterangan real dan harus beda, berarti pakai yang ini. Kenapa bisa pakai yang ini kalau real? Kalau real aja, berarti ada kemungkinan sama, ada kemungkinan beda. Jelas? Oke. Contoh soalnya nanti. Oke. Misal, saya punya 1 min mx kuadrat 8 min 2mx plus 12 sama dengan 0 punya 2 akar kembar. Oke, tentukan nilai M. Wes. Cluenya di sini adalah punya 2 akar kembar. Kalau akar kembar syaratnya apa tadi? D sama dengan 0. Tinggal kita tulis saja. Berarti D sama dengan 0. D itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Mana A, mana B, mana C? Ini A, ini B, ini C. Tinggal kita tulis saja. 8 min 2M kuadrat 4, 1 minus M, C-nya 12. Oke, kayaknya susah ya. Emang angkanya jelek ya. Oke. Next, tinggal kita hitung. Coba 8 min 2M dikuadratin. Masih ingat nggak? 8 min 2M, 8 min 2M. Oke. Terus kalau ngali kayak gini tuh gimana? Angka sama angka dulu aja lebih enak. 4 kali 12, 48. 1 minus M sama dengan 0. Nah, tinggal kita kali. 64 minus 16M, 16M plus 4M kuadrat minus 48 plus 48M sama dengan 0. Ini tinggal dikali aja. Ini juga sama. Min 48 kali 1 min 48. Min 48 kali min M plus 48. Oke. Kita taruh yang depan yang ada kuadratnya. 4M kuadrat. Coba ini. Min 16M min 16M. Minus 32M. Ditambah 48. Berarti 48 dikurangi 32. 16M. Oke. Next. Oke. 64 dikurangi berapa? 48 berapa? 16. Wes, tinggal dibagi 4 semua. M kuadrat 4M plus 4 sama dengan 0. Kita faktorin. M yang dikali 4 berapa aja? 1 kali 4, 2 kali 2, min 1 kali min 4, min 2 kali min 2. Ditambah sama dengan 4, berarti yang ini. 22. M plus 2, M plus 2. Berarti M plus 2 sama dengan 0, M-nya min 2. Karena ini sama ya, udah biarin. Berarti M-nya berapa? Min 2, selesai. Itu contoh penggunaannya. Jelas? Jadi biasanya kita sudah mencari salah satu nilai dari variabel, tapi nanti ada cluenya.
apakah dia itu punya akar kembar, punya akar yang berbeda, ataupun apa, tergantung dari soalnya. Sampai sini jelas? Oke. Kemudian yang selanjutnya, akar-akar. Oke. Kalau saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ini punya berapa akar? X-nya? Pasti punya 2 ya, entah sama atau beda, ada 2. X1 dan X2. Kita akan belajar sifat-sifatnya. Yang pertama, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 C per A. Ini rumus umumnya, cuma 2 biasanya. Oke. Terus nanti ada penambahan-penambahan beberapa lagi. Contoh rumus penambahan. Yang ketiga, X1 kurangi X2 rumusnya. Plus minus akar D per A. Kenapa plus minus? Karena kita nggak tahu mana yang lebih besar. Kalau X1-nya lebih besar dari X2, yang kita pakai yang positif. Kalau ini yang lebih besar, gede dikurangi kecil, ya pasti gede. Tapi kalau kecil dikurangi besar, negatif. Tapi kalau X1 kurang dari X2, yang kita pakai yang negatif. Oke. Next, perluasan rumus yang lain. Oke, ini basicnya ya. Rumus-rumus yang lain yang pertama, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke. Itu rumusnya X1 tambah X2 kuadrat minus 2 X1 X2. Ini kan tinggal min B per A kuadrat minus 2 C per A. Jadi ini itu bukan berarti X1 tambah X2 kuadrat, beda. Ini tuh bukan berarti min B per A dikuadratin, beda. Ya, misal saya punya 1 tambah 2, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini berapa? 3, ini 5. Apakah sama kayak 3 dikuadratin? Beda kan? Yes. Next, yang kedua. Saya punya X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ya, sama kayak tadi. X1 plus X2 pangkat 3, 3X1 X2, X1 plus X2. Pokoknya kita kembalikan lagi ke bentuk rumus ini. Yang ketiga, X1 kuadrat min X2 kuadrat, X1 plus X2, X1 min X2. Oke, terus masih ada lagi seper X1 ditambah seper X2. Kalau pecahan diapain? Samain penyebutnya. Ya, ini bagi ini X2 kali 1 X2. Atasnya nanti jadinya X1 tambah X2. Ini nanti jadi min B per A dibagi C per A, atau nanti sama dengan min B per C. Last, saya punya X1 bagi X2, X2 bagi X1. Nanti jadinya X1 kuadrat X2 kuadrat dibagi X1 X2. Oke. Terus nanti ada beberapa istilah di sini. Oke. Punya 2 akar kembar. Selain diskriminan sama dengan 0, berarti nanti X1 sama dengan X2. Yang kedua, akar-akar berkebalikan. Atau akar-akar berkebalikan dibalik. X1 sama dengan seper X2. Jadi misalkan akarnya 2 sama setengah, akarnya 3 sama seper 3, itu kebalikan. Oke. Yang terakhir, akar-akar berlawanan. Kalau berlawanan, X1 sama dengan minus X2. Oke, rumus utamanya di sini doang. Oke, jelas? Oke, saya kasih contoh soal. Oke.
Bentar. Contoh. Bentar. Ya, hal yang simpel-simpel aja lah. Saya punya misalkan 2x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Tentukan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Udah, tinggal kita tulis saja. X1 kuadrat tambah x2 kuadrat tadi sama dengan apa? X1 tambah x2 kuadrat. Oke. Terus habis itu minus 2x1 x2. Masih ingat ini rumusnya? Min B per A kuadrat C per A. Coba min B per A. Min B nya berapa? Min 7, jadi positif 7. Berarti 7 per 2 kuadrat 5 per 2. Berarti 9 per 4 dikurangi 5. Berapa kalau samain penyebut? 9 per 4, 20 per 4. Berarti sama dengan minus 11 per 4. Bisa? Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Model soal yang kedua. Misal saya punya kayak gini. Oke. Akar-akar persamaan 2x kuadrat plus mx plus 16 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Oke. Jika x1 sama dengan 2x2, tentukan nilai m. Oke. Gimana caranya? Kita kembali ke rumus dasar. Rumus dasar itu apa? Kalau kita suruh nyari variabel, yang kita kerjakan adalah 2 ini aja. Pasti 2 itu. Oke. Coba yang pertama. X1 tambah X2 min B per A berarti berapa? Min M per 2. Yang kedua, X1 kali X2 C per A berarti 16 bagi 2, 8. Sampai sini bingung? Oke, ini min B per A, C per A. Wes. Sekarang, mana yang ada angkanya? Yang ini. Berarti yang kita kerjakan yang ada angkanya dulu. Gimana caranya? Ya udah, ini tuh apa keterangannya? X1 sama dengan 2x2. Berarti X1-nya kita ganti 2x2 dikali x2 sama dengan 8. Sampai sini bingung? Berarti kita kalikan 2x2 kuadrat sama dengan 8, x2 kuadrat sama dengan 4, x2 sama dengan plus minus akar 4. Berarti x2 berapa? Plus minus 2. Wes. Mana yang kita ambil? Biasanya nanti di soal dikasih keterangan x1, x2 itu positif apa negatif. Ini ada keterangannya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti ya dua-duanya dijawab. Berarti x2 sama dengan 2 atau x2 sama dengan min 2. Oke, coba masih ingat enggak? X1 sama dengan 2x2. Kalau x2-nya 2, berarti x1-nya berapa? Jadi x1 sama dengan 2x2. X2-nya kalau 2 berarti x1 sama dengan 4 atau x1 sama dengan minus 4. Berarti ini pasangannya, ini pasangannya. Udah? Berarti ada dua kemungkinan. Kalau x2-nya 2, x1-nya 4 atau x2-nya min 2, x1-nya min 4. Mana yang kita pakai? Dua-duanya. Baru kita masuk yang kedua. Oke. Untuk x1 sama dengan 4 dan x2 sama dengan 2. Berarti kita masukin 4 tambah 2 sama dengan min m per 2. 4 tambah 2, 6 sama dengan min m per 2. Min m sama dengan 12, m-nya min 12. Berarti kalau x1-nya 4, x2-nya 2, kita ketemunya m-nya min 12. Dan untuk yang kedua, untuk x1 sama dengan min 4 dan x2 sama dengan min 2, min 4, min 2 sama dengan min m per 2, min 6, min m per 2,
Min 12 sama dengan min M. M-nya ketemu 12. Oke, ketemu nilai M. Berarti kesemuanya M-nya berapa? Bisa 12, bisa min 12. Tapi kalau nanti soal ada keterangannya akar-akarnya positif, berarti yang kita pakai yang ini saja, ini nggak usah ditulis. Biasanya ada kok kayak gitu. Oke, sampai sini jelas. Next, yang terakhir ya, ada lagi materi ya, persamaan kuadrat baru. Oke, misal saya punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini punya akar X1 dan X2. Oke, maka ini lihat PKB aja ya. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta adalah X kuadrat minus alfa tambah beta X, alfa beta sama dengan 0. Oke, saya kasih contoh. Oke, misal saya punya 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Oke. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 minus 2 dan X2 minus 2 adalah titik-titik. Ini kita anggap sebagai alfa, ini kita anggap sebagai beta yang baru. Terus gimana caranya? Sama kayak tadi, kita masuk ke rumus utamanya. 2x kuadrat 5x min 3 sama dengan 0. Kita cari X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Coba X1 tambah X2 rumusnya min B per A berarti sama dengan berapa? 5/2. X1 kali X2 C per A berarti min 3/2. Step 1 selesai. Persamaan kuadrat baru kita butuh alfa tambah beta sama alfa kali beta. Ini alfa, ini beta. Berarti kita ini step 1. Step 2 kita hitung alfa tambah beta sama alfa kali beta. Nggak tahu sama dengan berapa. Alfa tambah beta sama dengan berapa? Ya udah, alfanya itu apa? X1 min 2, X2 min 2. Coba jumlahin. X1 tambah X2 min 2, min 2 min 4. X1 tambah X2 tadi berapa? 5/2. Dari mana? Ini loh. Nah, berarti sama dengan 5/2 min 8/4 sama dengan min 3/2. Next, alfa kali beta. Berarti X1 min 2, X2 min 2. Kita kali pelangi. X1, X2, 2x1, 2x2 plus 4. Berarti X1, X2 kita keluarkan plus 4. X1 kali X2 tadi berapa? Min 3/2. Ini 5/2 plus 4. Berarti min 3/2 min 10/2. Sorry. Plus 4 itu 8/2. Udah, tinggal jumlahin. Min 13 tambah 8 min 5/2. Berarti persamaan kuadrat baru X kuadrat dikurangi min 3/2x min 5/2 sama dengan 0. Selesai. Atau kalau mau kita kalikan 2, kita hitung sederhanain dulu. 3/2x 5/2 sama dengan 0. Kita kali 2. 2x kuadrat 3x min 5 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat baru. Jadi langkah-langkahnya cuma 3. Cuma 2, sorry.
Yang pertama hitung basicnya dulu, X1, X2, X1 kali X2. Yang kedua, yang baru dijumlahin sama yang baru dikaliin. Pasti nanti hasilnya ngambil dari nilai yang pertama. Oke, sampai sini bisa. Oke, silahkan coba latihannya. Kita nanti ketemu di yang part 3.